Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa kembali pada kesempatan pagi kali ini dengan Ustadz Rizal. Kita akan melanjutkan kembali materi hadis ke-29. Ya, sebelumnya kita sudah selesai hadis 28, sekarang kita masuk ke hadis 29 ya, dalam pendidikan agama Islam kelas 6. Baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah libur ya. Semoga hari ini kalian kembali semangat ya, kembali meniatkan ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis tasi' wal 20. Hadis ke-29. Ini hadisnya cukup panjang, jadi tidak usah kalian hafalkan ya. Kalau mau menghafal silakan, yang mau menghafal, tapi ini tidak wajib dihafalkan. Baik, kita baca. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Lanjutannya, tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil lail tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi rasil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala rasul amril islam wa 'amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya bani Allah ya nabiy Allah wa inna lamu'akhuduna bima natakallamu bih. Fa qala sakilatka ummuk wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Baik, ini hadisnya cukup panjang ya, Ustaz ingin jelaskan secara singkat saja. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Baik, hadis ini menunjukkan ya bahwa para sahabat itu sangat perhatian sekali ya, mereka mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai harapan yang besar untuk masuk surga ya, yang digambarkan dengan pertanyaan Mu'adz. Ya, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, amal perbuatan apa yang dapat memasukkan beliau ke surga dan menjauhkannya dari api neraka ya. Maka Nabi menjawab ya, untuk melaksanakan apa? Rukun Islam ya, yang
kalian pernah pelajari di hadis ketiga. Ya, ini ada kaitannya dengan hadis ketiga. Apa saja itu? Ya, engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, jangan berbuat syirik, ya. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian setelah Nabi menjawab pertanyaan Mu'ad ya tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga, ya jawabannya itu tadi, rukun Islam itu ya, perkara-perkara wajibnya dilaksanakan. Kemudian Nabi tidak cukup berhenti sampai situ. Nabi memberikan tambahan lagi, memberikan pelajaran lagi, memberikan ilmu lagi kepada para sahabat. Ya, Nabi bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ya, Nabi ingin menyampaikan ya beberapa pintu kebaikan yang bisa diamalkan, yaitu apa? Puasa. Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Ya, jadi puasa, kemudian sedekah, ya, dan sedekah ini dapat menghapuskan kesalahan kita, ya, sebagaimana air memadamkan api. Begitu juga sholatnya seseorang di pertengahan malam, ya, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat malam. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Ta'ala, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Ya, ini ada di Quran surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian Nabi bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Ya, jadi setelah Nabi tadi menjawab pertanyaan Mu'ad, kemudian Nabi menyampaikan juga pelajaran, ya, tambahan ilmu, yaitu pintu-pintu kebaikan. Ya, ini amalan-amalan sunnah, ya, puasa, sedekah, kemudian sholat malam, ya. Kemudian Nabi sampaikan lagi setelah itu tentang apa? Perkara, pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya. Apa itu? Ya. Aku katakan, mau wahai Rasulullah, ya, kata Mu'ad. Nabi SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, ya. Jadi Islam ini adalah dasarnya, pokoknya. Tiang-tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad, ya. Jadi pokok perkara adalah Islam, ya. Atau ada yang memaknai dua kalimat syahadat, itu adalah pokok utamanya, ya. Seseorang, ya, dia masuk Islam, ya, ketika sebelumnya belum beriman, kemudian masuk Islam, kuncinya apa? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka seseorang itu menjadi seorang muslim. Kemudian ini pokoknya, dasarnya, pondasinya adalah Islam atau dua kalimat syahadat. Kemudian tiang-tiangnya adalah sholat, ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Jika kita tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka agama itu akan runtuh, karena tiangnya tidak ada, tiangnya hancur. Tiangnya itu sholat. Kalau tidak, sholatnya tidak dijalankan, maka apa? Bangunan itu akan hancur, ya. Dan puncaknya adalah jihad, ya. Kata sebagian ulama, ya, ini membuktikan bahwa amalan terbaik, ya, setelah kewajiban-kewajiban, setelah ibadah-ibadah wajib adalah jihad, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semuanya? Ya, Nabi menambahkan lagi, ya, tentang hal yang dapat menjaga itu semuanya, menjaga kebaikan itu semuanya. Aku menjawab, kata Mu'ad, aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau SAW menjawab, lalu memegang lidah beliau, ya, memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, ya, jagalah ini, maksudnya jagalah lisan.
Kutanyakan, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Ya, maksudnya apa? Jadi perkara menjaga lidah, menjaga lisan ini sangat besar, sangat penting. Ya, ini Nabi menjelaskan bahwa hal ini dapat menjaga kebaikan itu semua yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan, ke dalam dosa-dosa karena lisan kita, karena perkataan kita. Ya. Kemudian Mu'ad mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Apakah dengan perkataan ini yang kita katakan kita akan disiksa? Nabi menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Ya, sakilat ka ummuk. Itu maksudnya sama sekali ini bukan suatu doa keburukan, kejelekan, bukan ya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab ya, seperti qatalahullahu ya, taribat yadak. Ini sama. Maksudnya ingin ungkapan ini tujuannya bukan mendoakan seperti apa yang diucapkan itu, seperti lafadznya ya, tapi hanya menunjukkan kalimat pengingkaran, mengingkari sesuatu ya. Di sini berarti Nabi mengingkari apa yang Mu'ad tanyakan ya, apakah akan disiksa karena perkataan kita? Ya mungkin bahasa kitanya ya jelas akan disiksa ya, tidak perlu ditanyakan lagi ya. Jadi ini kalimat pengingkaran dan juga ya maksudnya untuk menunjukkan ya pentingnya sesuatu yang akan diucapkan ya, untuk menyatakan atau agar seseorang yang mendengar itu memperhatikan ucapan berikutnya ya. Kemudian Nabi berkata, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka ya. Maksudnya kebanyakan orang masuk neraka itu karena apa? Karena lisan, karena perkataan mereka ya. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang masalah ini ya. Kebanyakan penghuni neraka itu kebanyakan orang masuk neraka karena sebab lisan, tidak bisa menjaga lisan. Kenapa? Dengan lisan itu orang bisa berbuat kesyirikan, iya kan? Iya, bisa kafir, berbuat sihir, dukun-dukun misalkan, itu dengan lisan mereka atau dengan perbuatan. Ya, dengan lisan juga kita bisa apa? Menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, berdusta, berbohong, ya. Yang paling parah berbuat syirik, ya, mengatakan kalimat-kalimat kesyirikan, itu karena lisan. Jadi ini pentingnya kita menjaga lisan kita, ya. Insya Allah dengan kita menjaga lisan kita, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga akan terjaga, ya, tidak akan dihapuskan karena dosa-dosa kita, ya, karena kesalahan lisan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke guru kalian, ya, karena ini penjelasan ringkas saja. Kemudian untuk mufradatnya tidak ada, ya, hari ini tidak ada. Kalian hanya menyebutkan saja faedah-faedah yang kalian dapatkan dari hadis ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.